kita yang tidak menjawab masalah. Karena itu Bu, bersyukur kepada Allah. Tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita hitung saja apa yang sudah Allah lakukan, kita tidak akan mampu. Tugas kita adalah istiqomah dan terus istiqomah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bentuknya bersyukur? Salah satunya adalah kita berada di tengah-tengah majelis ilmu, majelis taklim. Itu salah satu bentuk syukur kita. Ya. Dan tentunya kita berdoa semua di sini berharap semoga Allah jadikan kita ini ahli yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Salawat wassalam semoga tetap berlimpah curah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok yang Allah hadirkan ke muka bumi ini, Bu. Ibu harus bersyukur. Yang harusnya bersyukur adalah kaum wanita. Karena Rasul itu Rasul membela kaum hawa yang dimana saat atau pada zaman jahiliyah wanita tidak diperlukan. Makanya cara bentuknya ibu bersyukur, ya. Kalau ibu mengakukan tapi salah satunya apa? Salah satunya taat dan patuh kepada suami. Nah, ia sudah bersuami. Ya. Dan kita senantiasa berupaya berdoa memantaskan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat yang di akhir nanti. Amin. Baik Bu, ini saya akan sampaikan salam dari Om Bagus. Ya, mohon maaf Om Bagus tidak berkenan, tapi Allah berfungsi sini karena ada hal yang harus dilaksanakan dan itu wajib. Karena memang Om Bagus itu setiap saatnya kadang-kadang ada sesuatu yang memang harus wajib, ya, bukan wajib patuh enak apa. Pokoknya mau tidak mau beliau harus berani satu. Alhamdulillah karena profesinya harus banyak banget. Bukan hanya motivator, bukan hanya tapi penyidik juga, ya. Penyidik terus juga tenaga pendidik di Lantas Polri. Ketika ada perintah A atau B, saya langsung ada. Jadi mohon maaf, ya, salam beliau mohon maaf belum bisa menjumpai ibu semuanya. Tapi insya Allah, ya. Suatu saat kita berharap semoga Allah izinkan ibu semuanya berjumpa dengan ibu saya. Jadi kalau bicara nama sedikit mirip lah. Ini Om Bagus Bunggi, jadi Om Bunggi boleh. Tapi bisa pakai Om, ya. Baik. Hari ini saya punya amanah untuk memberikan kita sharing aja. Karena bagi saya tidak layak menghubungi orang-orang yang tidak saya ini yang sangat mulia, di mana setiap hari saya kepada Tuhan. Cuma saya mau mengingatkan saja, karena tugas saya adalah saling mengingatkan kepada saudara-saudara. Tugas saya adalah mengingatkan, anggap saya ini anak ibu, anggap saya ini adik ibu, anggap saya ini saudara ibu yang saat itu memberitakan saya untuk belajar jauh dari sana. Saat ini saya pulang dan ibu minta saya untuk sharing tentang apa yang saya peroleh di sana. Jadi, ya, kalau ada salah wajar. Kenapa? Karena namanya juga manusia. Jangan panggil saya. Gak enak saya kita gabung panggil Ustaz. Karena di Betawi ini panggil Ustaz itu panggilannya ujungnya doang. Misalkan kalau saya panggil Ustaz, ya, saya dulu, Pak Irfan mau kemana? Ke depan, Pak. Tahu sudah orang di Betawi. Kalau panggil Ustaz ujungnya doang, Pak. Nah, kalau saya tanya Pak Irfan mau kemana? Ke depan, Pak. Gak enak. Jadi panggil saya boleh, kamu juga boleh, ya. Nah, biar fleksibel karena kalau dilepas, dikepalkan, dilepas, di kepala yang erat. Sekarang pukul kita punya dagu, pukul dagunya, pukul dagunya, dagunya pukul, dagunya pukul, dagunya pukul, dagunya yang sudah komplek, dagu permainan ini, kita bukan permainan ini, tapi tujuan kita bukan bermain. Kita ada filosofinya dari permainan ini untuk proses kehidupan kita. Kenapa? Yang saya lakukan pertama, saya minta ibu mengangkat tangan, lalu enggak, lalu saya minta dengan verbal pukul-pukul punya dan tapi visual saya kepada saya.
Akhirnya apa? Mana fokusnya ibu? Bahkan komplain, tapi tetap ngelakuin. Bagus. Bagus toh. Ya. Kalau kita ambil pembelajarannya, ya, dengan program kita, One Week One Juice atau One Day One Juice, oke. Secara surat kita sudah selesaikan itu sampai tuntas. Secara surat, secara baca-bacaannya. Tapi pertanyaannya adalah tugas kita hari ini, pasca kita membaca ayat itu, apakah sudah kita masukkan ke dalam otak kita dan kita berulang-ulang lakukan itu sehingga menjadi jiwa kita. Kenapa? Karena seperti permainan tadi, yang orang di luar sana itu bukan fokusnya kepada apa yang kita ucap, tapi apa yang hadir dari tubuh kita. Setuju nggak? Orang kalau menilai orang lain itu lebih percaya omongannya apa pada suaminya, bukan perilaku Quran. Kira-kira kita ini fokusnya kepada bunyi-bunyian atau kepada esensinya Al-Quran. Makanya kata Rasul, apa yang Rasul bilang? Saya di zaman, akan datang satu zaman, di mana di zaman itu Al-Quran itu bukan lagi bentuk dari esensinya, tapi hanya kitabnya doang. Qurannya nggak ada, tapi kitabnya doang. Kita fokus sama kitabnya, yang bentuknya adalah ya berjilid, tapi esensinya tidak kita terapkan. Akhirnya apa? Setiap pengajian atau masyarakat atau pengajian bapak-bapak fokusnya kepada hafalannya, fokusnya kepada baca-bacanya, tapi kita lupa apakah kita sudah memantaskan dari apa yang sudah kita lakukan. One week, one juice, one day, one juice. Bukan dari salah, betul, saya sangat setuju. Tapi saat ini, kenapa kita ditentukan di sini? Oh, ada mission atau mission berikutnya. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan dari apa yang sudah kita hatamkan. Jadi hatam ini bukan hari ini hatam, besok kita nggak ngaji lagi. Kenapa? Gue udah hatam, ya enggak? Ya, gue udah hatam. Tapi setiap kali one day one juice, artinya gini. Hari ini kita baca satu ayat, terapkanlah atau satu juz, terapkanlah beberapa ayat yang kita baca untuk kehidupan kita. Itu kata Rasul, balik anni walau ayat. Sampaikan tentang walau satu ayat. Artinya apa? Bukan kita diminta untuk menyampaikan ayat-ayat Quran atau hadis Quran, tapi tugas kita adalah memantaskan, ya, membuat diri kita mapan dengan contoh, ya, dengan apa yang sudah Rasul contoh. Contoh, Rasul perintahkan kita untuk senyum, ya. Tabassumka fi wajhi akhika shadaqah. Minimal satu itu saja. Kita lakukan berulang-ulang sampai ya membentuk pribadi kita, jiwa kita mudah tersenyum. Itu namanya balikun anti walau ayat. Sehingga kalau kita menyampaikan tentang senyum, orang langsung percaya. Kenapa? Karena kita selalu senyum. Ini kita nggak pernah senyum, tapi kita berbicara tentang senyum. Akhirnya apa? Orang melihat kok senyumnya aneh. Ibu sekalian, kita harus pakai senyum terus, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak punya datanya bagaimana senyumnya yang baik. Setuju? Itu dia kenapa dalam Islam Rasul diberikan wahyu pertama bunyinya apa? Iqra. Iqra itu apa? Bukan hanya baca, tapi riset, baca, pahami, ya, terus dikaji, terapkan, aplikasikan, amalkan. Maka kita akan menjumpai esensi dari Al-Quran. Ya. Jangan kita cuma fokus kepada khotaman Quran doang. Ya. Kalau kita sudah hafal Quran, tugas kita adalah mengaplikasikan. Biar apa? Biar kita tidak termasuk kategori manusia yang menghafalkan ilmu antakul malakatulun. Kita ngomong tentang agama, kita ngomong tentang apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, tapi satu pun belum kita aplikasikan. Setuju? Setuju nggak? Angkat tangan kanannya boleh ke atas lagi. Taruh di samping temannya. Saya nggak pakai mic, biar enak. Ikuti saya ya. Friend. Ukti. Istighfar. Mulai hari ini. Jangan cuma baca Quran doang. Jangan cuma baca Quran doang. Tapi tugas kita
Membagi tugas kita. Mengaplikasikan. Menjalani. Sesuai. Apa yang Allah perintahkan. Dan Rasul contohkan. Ukti. Ingat. Orang yang di samping kita. Baik kanan. Mau kiri. Itu sahabat. Tapi ukti. Ingat juga. Setan itu bisa menjelma menjadi wujud manusia. Jadi ukti bisa jadi orang yang duduk di samping kiri kita atau samping kanan kita wujudnya sahabat, tapi jiwanya setan. Jadi selama majlis taklim berjalan, selama ada yang bicara di depan, selama kita fokus menjalankan apa yang Allah perintahkan, ada teman kita yang ngajak gak bener, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ambil batu empar. Ukti. Yo. Sadar. Ukti. Sekarang tanggal 25. Jam 100. Oke, angkat tangan kirinya. Tangan kiri sekarang. Taruh di samping temannya sekarang. Gantian. Kalau nggak ada orangnya nggak usah begitu. Jangan terlalu rajin, nggak ada orangnya begini. Tapi nggak apa-apa kalau tujuannya mengingatkan setan. Baik. Ukti. Terima kasih. Sudah mengingatkan. Mulai hari ini. Dengan ucapan Bismillah. Mari kita aplikasikan. Dari apa? Yang sudah kita hatamkan. Ayat, kalimat, semua kita lakukan karena Allah. Ukti. Terima kasih. Saya baru tahu. Ternyata. Dari pagi. Saya duduk. Di samping kiri saya. Di samping kanan saya. Ada teman saya. Tapi kadang benar juga. Semuanya bisa diselesaikan. Ukti. Yo. Kita sama-sama istighfar. Kita sama-sama merubah diri. Ukti. Maaf. 100 nggak main. Hanya 10 juta. Allah takdir aja kalau mau ya. Saya jangan tepuk tangannya, saya bukan Pak Tarno. Baik, alhamdulillah. Kita sudah ada di fase di mana kita melakukan proses marketing. Jujur, setan itu nggak pernah mau ya sedikit pun ada manusia atau hamba Allah yang berada di ranahnya positif. Semakin kita takwa, semakin kita niatkan Bismillah ya Allah, saya mau berubah, semakin setan itu ya bergerilya mengganggu kita. Dipanggil ke kopi-kopinya, weh sini ada yang mau tobat, weh sini ada yang mau khataman Quran, weh sini ada yang mau mengaplikasikan apa yang dia baca. Kita ganggu, pasti kita akan jumpai di mana fasenya setan akan menguji. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam hidup ada yang namanya alam setengah. Nah, alam setengah ini fasenya kita alam setengah. Alam setengah itu alam apa? Di mana di saat ada kita di fase alam setengah, itu setan akan terus bekerja secara gigih menggoda manusia agar tidak berada di jalannya Allah. Contohnya alam setengah. Contoh. Kalau di sini basah, di atas kering, tengah-tengah apa? Demak. Tengah. Lembah. Lembah atau demak? Lembah atau demak itu tempat setan. Makanya di agama dan agama khususnya, kenapa kalau kita ke toilet itu kita diwajibkan membaca doa. Doa masuk toilet apa? Coba 1, 2, 3. Ya Allah itu dari Paul mana ini? Coba Allah ingatkan adanya alam setengah. Kenapa kalau kita mau masuk toilet itu
kita diwajibkan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika, perlindungan doanya. Kenapa? Karena di situ ada alam yang kita lewati, alam setengah, alam kering, alam basah, tengah-tengah alam lembab. Itu alam setan. Keluar juga kita baca doa. Nah, cuman lucunya, anehnya, ini kaum Hawa. Padahal lembab itu adalah alam setan. Ini kalau malam pakai pelembab. Jujur, kita hidup Bu, kita hidup tidak pernah kita mengawali dengan pikir. Padahal yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lain, ya, dengan makhluk yang lain itu apa? Nih, otak. Hardware-nya sama memang, otak namanya. Tapi fungsinya beda. Kalau otaknya hewan itu tidak ada perkembangannya atau stagnan lah. Gitu-gitu aja lah. Makanya kenapa kalau kita ajarin burung beo pasti bisa ngikutin apa yang kita ucap. Tapi coba tanya artinya assalamualaikum, burung beo bilang apa? Paling kita dikelepak, emang gue bisa gitu. Kenapa? Karena fungsi otaknya hanya merekam dan dia tidak bisa mengolah maknanya. Tapi kalau kita masuk langsung bisa kita olah sehingga bisa menjadi perkembangan data. Ya. Nah, itulah dia yang membedakan antara makhluk Allah dengan manusia. Ya. Manusia itu istimewa. Kenapa? Karena manusia punya yang namanya otak. Nah, alam setengah lagi nih. Kalau di sini darat, di sini udara, tengah-tengah apa? Itu tempat setan. Makanya kalau ibu nih yang pernah merasakan naik pesawat, ya. Kenapa? Karena pedoman hidup kita apa? Quran dan hadis. Ibu punya restoran baru, ya. Ada buku panduannya. Ibu langsung colok apa baca buku panduan dulu? Baca panduan. Iya. Kalau ibu langsung colok itu bahaya. Semua serba latah kita ikut-ikutan. Contoh yang perempuan, wajah sudah sedemikian sempurnanya Allah ciptakan wajah. Alis salah satunya. Alis itu kan ada yang tebal, ada yang tipis. Apa yang dilakukan oleh kaum Hawa yang sebelah sana? Ya, bukan sebelah sana maksudnya, bukan ya. Yang di sana jauh. Itu dikrop. Padahal fungsinya masing-masing beda. Kenapa ada yang tebal alis ininya, alisnya? Karena produksi keringatnya itu banyak. Makanya dibuat tebal alisnya. Biar apa? Tidak langsung air keringat itu kontak dengan mata. Kenapa tipis? Karena produksi air keringatnya sedikit. Makanya dibuat tipis. Ini enggak, karena lagi ngetren tebal, di crop. Saya pikir mau botak, nggak taunya mau ngambil pensil, nggak ada pensil pakai spidol. Digambar lagi itu. Lucu enggak? Lucu. Padahal Allah sudah ciptakan sedemikian sempurnanya. Akhirnya apa yang terjadi? Keringat los semua. Bulu mata ada yang tebal, ada yang panjang, ada yang tipis, ada yang pendek. Kenapa? Sesuai dengan kelopak matanya. Yang tebal bulu matanya, kelopak matanya itu tebal. Ini kita maunya ikut tren. Ini yang tipis, mau ikutan tebal, pasang lah bulu mata pasang. Sehingga setiap kajian masalah dia begini. Ya. Siapapun ustadzanya, siapapun gurunya, dia begini. Ya, saudara. Kenapa? Karena keberatan bulu matanya. Pulang naik motor, wih bulu mata, wih. Sampai manggil tukang bakso aja bukan pakai tangan lagi, pakai ini. Bakso sini. Kenapa bisa terjadi? Karena pada dasarnya kita hidup tidak membaca pedoman hidup dan kita tidak mengetahui bahwasanya ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Otak. Kita kan nggak pernah belajar bagaimana kinerja otak. Kita nikah aja nekat, betul nggak? Kita nekat. Makanya kenapa anak pertama, ini risetnya dia. Anak pertama kalau sama jenisnya dengan anak kedua nih. Pertama laki-laki, yang kedua laki-laki. Biasanya anak yang paling smart, yang paling cerdas itu anak yang kedua kalau sama jenisnya. Kalau anak pertamanya perempuan, anak keduanya perempuan, anak kedua itu paling cerdas, paling smart. Kalau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiganya lihat. Kalau anak ketiganya dia perempuan, pasti lebih smart. Kalau anak ketiganya itu laki-laki, pasti yang ketiga itu lebih smart. Kenapa? Karena preparing orang tua sudah persiapannya sudah matang. Kalau anak pertama kan sebaca-baca. Yang sudah Allah gambarkan, maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan gambar yang indah. Bu. Nah,
Kalau saya bilang kopi, jawabnya susu ya. Kopi? Susu. Kopi? Susu. Kopi, susu. Kopi. Karena kalau kita gaulnya cuma di masjid, yang dengar orang muslim semua. Makanya saya fokus ke dunia motivator. Kenapa? Biar dakwah saya lebih luas. Ya enggak? Yang dengar siapa? Muslim ada. Muslim ada. Yang baru merasa dirinya muslim, ya itu ada. Lebih enak. Sebenarnya di sini nggak perlu diceramain lagi sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak perlu diceramain. Ya cuman ada kegiatannya. Ya, kita balik lagi. Hari ini merupakan momen kita bermuhasabah. Apa sih muhasabah? Kalau kita ngajak, kan muhasabah itu sebenarnya esensinya kita bercermin. Jadi kita masuk ke akhir tahun Desember dan secara bulan Hijriah juga kita masuk. Yes, ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan berjumpa dan maksimalkan bulan Rajab, Sa'ban, tentunya bulan Ramadan juga. Amin. Allahumma amin. Baik, kita balik lagi. Ya. Hari ini merupakan hari kita berevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Nih, kita ini kan terbentuk dari apa yang kita berulang-ulang. Kita ulang-ulang lakukan. Ibu, hafal Quran. Kalau nggak diulang-ulang, hafal apa enggak? Ya enggak. Apalagi ya, kalau itu baru benar baru banget kita dengar, itu nggak akan pernah. Ini saya kan anak keenam dari 14 bersaudara, saya keluarga besar. Bu, mata Allah ciptakan diberikan kepada kita, ya. Tujuannya untuk apa? Kalau sesuai panduan, mata ini kita arahkan untuk melihat tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang ada di luar ayat. Maksudnya keluasan dari Al-Quran. Kan kalau Quran itu kan yang tersurat, tapi apa yang kita lihat itu yang tersirat. Kalau kita menggunakan ini, ya, menyesuaikan, menyelaraskan, maka apa yang terjadi? Maka kita akan melihat, memahami dengan cepat esensi yang ada di dalam Al-Quran. Mata ini tugasnya apa? Untuk melihat kebesaran Allah, mengarahkan kepada udah komentar, dia tetap nonton yang negatif. Kita melihat yang negatif, minimal kita menghindar. Kalau kita paksakan situ, minimal kita jaga diri kita. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kopi. Panggilannya? Albar. Enak nih kalau bicara yang usianya sudah punya datanya ya. Ini uang 2000 dari Bijakia ya. Ini kita lipat. Ini anggap diri kita. Kita melipat diri ikhtiar aja. Semakin ilmu kita tinggi, semakin kita mengecil, merasa diri kita itu bukan siapa-siapa. Lalu kita tiup-tiup bareng lagi pun 1, 2, 3. Ya, semakin kita percaya diri dan semakin kita ikhtiar. Jadi 20.000. Maka apa yang terjadi? Allah Akbar. Memang rezekinya orang yang baik. Benar nggak itu? Benar kan? Nih, sekali lagi. Ini uang berapa? 2.000. Kosong? Uang berapa? 2.000. Tadi uang 2.000. Uang 50.000 beneran nggak, Bu? Nih, saya kantongin dulu. Jadi, bayangkan kalau kita ikhlas balasannya di akhirat itu bisa jadi satu surga buat kita kalau kita ikhlas. Amin. Tapi ikhlasnya bukan karena kita mengeluarkan sesuatu, karena kita lihat, wah ada keuntungan juga itu. Oh, enggak juga, jangan. Ya, jangan pernah minta keuntungan kepada Allah. Tugas kita adalah ikhtiar aja terus. Istiqomah, insya Allah biar Allah yang mengatur. Ya, siap semuanya? Baik, balik lagi. Jadi setiap kita itu terbentuk karena pola yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau sudah menjadi pola, maka ini akan menjadi sebuah jati diri kita. Bu, pernah lihat tukang jahit? Tailor? Ya dong. Sehingga apa? Kalau dia mengukur sudah ada ukuran yang standarnya. Artinya apa? Tugas kita adalah buatlah diri kita ini yang positif dengan cara apa? Tanamkan hal-hal yang positif, mata ini arahkan kepada
melihat sesuatu yang positif. Telinga ini arahkan kepada mendengar sesuatu yang positif. Mulut itu ngomong, arahkan kepada hal-hal yang positif. Sehingga terbentuk jadi pola. Saya ingat pepatah di dalam Arab bahasa Arab, al-haqqu bila nidha tuglabu bil batil binidha. Kebenaran tanpa dikoordinir akan terkalahkan oleh kejahatan yang terkoordinir. Kalau saya tafsirkan ya dengan kehidupan proses keilmuan pikir, data yang kita cenderung masukkan dari mata, dari hidung, dari pendengaran, dari apapun itu sensor, alat sensor masuk, kita lakukan berulang-ulang terekam. Kalau sudah menjadi pola terkoordinir, maka data positif apapun yang mulai masuk akan terolah. Kenapa? Karena ini sudah terbentuk secara terkoordinir. Tapi kalau kita balik datanya, mata ini kita jadikan kepada hal yang positif, telinga ini positif, mulut positif, semua positif, kita bentuk di sini jadi pola. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang beribu-ribu ngajak kita kepada hal yang negatif, dengan sendirinya Allah jauhkan itu. Pernah nggak sih lu merasa kok ada orang yang selalu dikasih gampang banget kepada hal yang negatif? Ya, contoh, dikit-dikit gosip, dikit-dikit, Allah kasih jalan itu. Kenapa? Itu polanya sunatullah. Sunatullah tuh Allah sudah ada polanya. Allah kasih pola buat kita ini. Ini hal yang positif, ini hal yang negatif. Tinggal kita mau tentukan sunatullahnya yang mana. Aku berlindung pada Allah. Berarti tidak ada lagi makhluk apapun yang kita takut kecuali Allah. Tapi kalau misalkan ibu pulang, oh saya takut, takut sama siapa? Bukan takut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita dahulukan apa? Mengatasnamakan Allah. Bukan begini, saya ikut program ini karena teman saya ikut. Berarti kita bukan karena Allah. Ya, karena teman keluar, kita ikut keluar. Karena teman saya keluar, saya juga ikut keluar. Ya, kan manusia ini latah. Jujur Bu, manusia ini latah. Kita ini semuanya latah. Mudah dipengaruhi dan mudah mempengaruhi. Tapi syukur alhamdulillahnya hari ini kita mempengaruhi diri kita dengan hal-hal yang positif. Coba, Bunda iseng aja. Ya, buktiin aja nih. Jalan nih misalkan nih, tuh di jalan raya. Di belakang Bunda kalau ada orang, 5 sampai 10 orang aja. Pas jalan, Bunda iseng aja tiba-tiba begini. Itu orang di belakang apa yang dilakuin? Ya, diberikan amanah oleh Allah. Berupa apa? Kita diberikan kesempatan untuk khatam Al-Quran. Berupa apa? Berupa bunyian, mensuarakan ayat. Tugas kita ada sekarang, ya, jaga amanah itu, pegang erat amanah itu dengan cara apa? Aplikasikan dari setiap ayat yang kita baca. Agar apa? Agar Allah buka dan hijab kita, baik itu secara finansial, ya. Bismillah, kalau kita terapkan itu, Allah mudahkan rezeki kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, ya. Allah berikan semuanya. Kenapa? Karena pada dasarnya proses perubahan minimal dimulai dari apa yang kita hadirkan dari diri kita. Hadirkanlah yang terbaik. Karena itu di momen ini, Bismillah, dengan nama Allah kita wujudkan setiap ya ayat yang kita baca, kita laksanakan. Dan tentunya yang kita dahulukan di Allah. Apapun yang terjadi, Bismillah, semuanya karena Allah. Kita baik sama suami karena Allah, kita baik sama anak karena Allah, kita baik sama teman karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Walaupun sahabat kita jahat, tetap kita baik. Kenapa? Karena tugas kita adalah menjadi manusia yang baik. Jangan sampai kita berbuat baik karena teman kita baik. Ya, mari kita sama-sama Bunda, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Ya, kita masyarakat ini adalah momen di mana kita sudah menghadirkan proses rapat ini. Insyaallah bersihkan hati kita dan kita berharap semoga Allah kabulkan semua hal-hal yang sudah kita niatkan. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, hamba bersyukur kepada-Mu setiap hal yang hadir dalam kehidupan kami. Ya Allah, hamba bersyukur saat ini hamba berada di hubungan yang positif yang selalu mendahulukan ya Allah. Ya Allah, kami telah merasa kami sakit kanan dan sakit kiri di depan dan belakang, dan semua sahabat kami yang ada di sini. Ya Allah, tugas kami adalah berikhtiar untuk senantiasa mengaplikasikan apa yang telah Kau perintahkan dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul-Mu. Ya Allah, kami mohon mudahkanlah kami untuk selalu istiqomah dan mewarnai kehidupan kami dengan hal-hal yang positif. Ya Allah, jadikan amanah kami senantiasa melihat pusara-Mu setiap saat dan setiap gerakan, setiap mata yang melarang. Mudah-mudahan kami tak istiqomah ya Allah, untuk senantiasa menangkap semua anggota dari rohani di alam semesta ini, agar kami bisa lebih dekat kepada Kau. Ya Allah, kami bersyukur Kau telah berikan dan izinkan kami menggunakan berkat yang begitu istimewa ini. Kami bisa menangkap semua suara-suara istimewa yang terjadi. Ini bukan anugerah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, dan semua hal yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Di hari akhir tentunya kami tidak pernah lupa peran dari kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami, yang senantiasa ikhlas dan ridho mendampingi kami sampai kami mengetahui, sampai kami mengenal semua tanda-tanda yang Kau hadirkan dalam semesta ini. Ya, jujur kami sering merepotkan kedua orang tua kami. Kami belum pernah sedikit pun memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Bahkan kami pun sedikit belum pernah menghadirkan sosok kedua orang tua kami saat kami bahagia. Padahal setiap saat yang ternyata di otak dan pikiran kedua orang tua kami, kami yakin mereka memberikan di saat mereka ini makan pasti mereka memberikan apakah kami suka. Tapi jujur bahwa kami belum sedikit pun memberikan kebahagiaan. Karena itu izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan cara sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah setiap apa yang mereka lakukan itu sebagai pahala untuk mereka bekal di akhirat nanti. Jadikanlah setiap alam semesta yang menyaksikan kebaikan mereka sebagai saksi kelak di akhirat yang akan melindungi mereka dari panasnya akhirat dan yang akan mengangkatkan mereka pada surga. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka taman dari taman surga. Tempatkanlah mereka di golongan hamba yang soleh dan soleh. Ya Allah, hari ini hamba berada di sini untuk perlahan-lahan mengenal kebesaran, dan itu Kau berikan dan Kau izinkan kami dapatkan wasilah dari guru kami. Kami terima. Kami mohon ampuni dosa-dosa guru kami. Berikanlah kesehatan kepada guru kami dan buahkan mereka.
Ya, jujur, kami malu kepada mereka. Karena mereka rela menghabiskan waktunya meninggalkan keluarga hanya untuk mendampingi kami. Dan begitu sabar dan istiqomah mereka mendampingi kami saat kami belajar. Karena itu, lindungilah guru, lindungilah keluarga, berikanlah keberkahan bagi hidup mereka. Ya, di sekitar kami banyak sahabat-sahabat kami. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Mudahkanlah saat mereka belajar dan menangkap apa yang mereka dengar dari guru. Ya, berikanlah mereka istiqomah dan kemudahan untuk mengaplikasikan dari apa yang mereka belajar dan apa yang mereka belajar. Izinkan mereka mengaplikasikan, mudahkan mereka memahami saat mereka ingin mendalami makna dan esensi yang ada di dalam. Ya, jadikan kita ada yang mengenai hari itu kami memperbaiki berbahasa. Ya, jujur, kami tahu kamu tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang berubah nasib. Tapi kami yakin ya, Kau Maha Pemberi hidayah, Kau Maha Pemberi ampun. Karena itu, izinkan kami untuk senantiasa ikhtiar dan istiqomah berada di jalan agar kami bisa lebih dekat mendalami semua apa yang kau berikan dan menjauh sifat yang kau berikan. Taqabbal minna wa sallallahu wa siyam wa khiyam wa muslimin wa tadarrun khusus kami tasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu sekalian, izin sebelum saya tutup bahwa proses perubahan itu berawal dari diri kita. Allah berfirman, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum. Bukan Allah nggak bisa, tapi Allah tidak akan pernah sampai kaum itu mau merubah nasib. Karena itu, ya, fasilitas yang dihadirkan oleh Masjid Jihad Al-Jihad ini sudah sangat luar biasa. Ini baru namanya esensi dari memahami atau mengaplikasikan hadis yang berbunyi man bana masjidan banahu baitan fil jannah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.